Perkenalkan, nama saya Aldi Samuel Sidabutar dengan NIM 120450049 dari Prodi Sains Data kelas RL. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ideologi Pancasila. Dari pengertian, pertama, ideologi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari dua kata, yaitu idea dan logos, yang berarti idea yang berarti ide, gagasan, buah pikir atau konsep, sedangkan logos berarti hasil pemikiran. Jadi berdasarkan bahasa, ideologi adalah ilmu yang mencakup ilmu kajian asal mula, juga hakikat buah pikir atau gagasan. Berarti dapat disimpulkan bahwa ideologi merupakan hasil pemikiran yang isinya mencakup nilai-nilai tertentu demi mencapai sebuah tujuan tertentu yang ingin dicapai. Ideologi juga disebut sebagai identitas dari sebuah negara karena ideologi sebenarnya merupakan fungsi yang sangat penting untuk sebuah negara, di mana ideologi digunakan sebagai sebuah hal yang memperkuat identitas sebuah masyarakat negara. Di sini saya akan menjelaskan fungsinya. Sebagai alat dalam pencegahan terjadinya berbagai konflik dalam masyarakat, tentunya tujuan agar masyarakat dapat tetap hidup aman dan dalam rasa tentram, sekaligus memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Ideologi juga memiliki peranan sebagai pemersatu bangsa. Karena pada dasarnya tiap bangsa di dunia ini memiliki keberagaman suku, bahasa, adat, dan budaya, dan juga agama. Di sini ideologi memiliki kedudukan. Pancasila sendiri memiliki beberapa kedudukan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia. Yang pertama yaitu sebagai jiwa dan bangsa Indonesia. Yang kedua, sebagai ciri dari pribadi bangsa Indonesia. Yang ketiga, sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Yang keempat, sebagai dasar negara. Yang kelima, sebagai sumber dari segala hukum. Yang keenam, sebagai perjanjian yang luhur ketika negara Indonesia didirikan. Dan yang terakhir, yaitu sebagai tujuan dan cita-cita bangsa. Di sini Pancasila memiliki peran sebagai ideologi negara, memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila dijadikan patokan aturan oleh bangsa ini dalam berbuat di kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Di sini juga Pancasila memiliki makna sebagai ideologi negara. Yang pertama yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan acuan dalam mencapai cita-cita yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan bernegara. Yang kedua, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila adalah nilai yang berupa kesepakatan bersama dan menjadi sarana pemersatu bangsa. Sejarah perkembangan ideologi Pancasila dari masa ke masa. Yang pertama yaitu ideologi Pancasila pada zaman Orde Lama. Pada masa ini, perkembangan Pancasila dipengaruhi oleh berbagai kondisi dan situasi di dunia yang masih dilanda kekacauan. Masa Orde Lama merupakan masa pencarian bentuk Pancasila, terutama pengaruhnya terhadap kehidupan berbangsa. Yang kedua, ideologi Pancasila pada zaman Orde Baru. Pada masa ini, gejolak politik di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Dimulai dengan pecahnya peristiwa G30 SPKI, kemudian peristiwa dikeluarkannya surat perintah 11 Maret atau Super Semar pada tahun 1966. Walaupun pemerintahan Orde Baru berhasil mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara, pelaksanaannya pada tahun-tahun berikutnya ternyata malah keluar dari jalur. Banyak dari kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Pada masa Orde Baru, terdapat beberapa tindakan pemerintah yang keluar dari nilai-nilai Pancasila, antara lain yaitu kekuasaan presiden yang dilanggengkan hingga 32 tahun lamanya. Dan yang kedua, adanya penafsiran sepihak Pancasila lewat program P4. Yang ketiga, ideologi Pancasila pada masa reformasi. Yang dimaksud reformasi adalah sebuah kegiatan menata ulang atau memformat ulang
atau menata kembali segala hal yang dianggap keluar jalur dan dikondisikan agar kembali kepada jalurnya pada bentuk yang sebenarnya sesuai dengan tujuan asalnya. Reformasi juga diartikan sebagai pembaruan untuk menuju hal yang lebih baik lagi dan sesuai dengan harapan. Pancasila sebagai ideologi negara telah melewati beberapa fase perkembangan. Walaupun dipertahankan, Pancasila beberapa kali mengalami penyelewengan dalam praktiknya. Namun akar nilai-nilai Pancasila terlalu kuat sehingga masih dapat bertahan hingga kini. Pancasila sebagai pedoman hidup akan tetap menjadi acuan masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupan bernegara. Salam Pancasila. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aldi Samuel Sidabutar dengan NIM 120450049 dari Prodi Sains Data kelas RL. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ideologi Pancasila. Dari pengertian, pertama, ideologi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari dua kata, yaitu idea dan logos, yang berarti idea yang berarti ide, gagasan, buah pikir atau konsep, sedangkan logos berarti hasil pemikiran. Jadi berdasarkan bahasa, ideologi adalah ilmu yang mencakup ilmu kajian asal mula, juga hakikat buah pikir atau gagasan. Berarti dapat disimpulkan bahwa ideologi merupakan hasil pemikiran yang isinya mencakup nilai-nilai tertentu demi mencapai sebuah tujuan tertentu yang ingin dicapai. Ideologi juga disebut sebagai identitas dari sebuah negara karena ideologi sebenarnya merupakan fungsi yang sangat penting untuk sebuah negara, di mana ideologi digunakan sebagai sebuah hal yang memperkuat identitas sebuah masyarakat negara. Di sini saya akan menjelaskan fungsinya. Sebagai alat dalam pencegahan terjadinya berbagai konflik dalam masyarakat, tentunya tujuan agar masyarakat dapat tetap hidup aman dan dalam rasa tentram, sekaligus memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Ideologi juga memiliki peranan sebagai pemersatu bangsa. Karena pada dasarnya, tiap bangsa di dunia ini memiliki keberagaman suku. Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila adalah nilai yang berupa kesepakatan bersama dan menjadi sarana pemersatu bangsa. Sejarah perkembangan ideologi Pancasila dari masa ke masa. Yang pertama yaitu ideologi Pancasila pada zaman Orde Lama. Pada masa ini, perkembangan Pancasila dipengaruhi oleh berbagai kondisi dan situasi di dunia yang masih dilanda kekacauan. Masa Orde Lama merupakan masa pencarian bentuk Pancasila, terutama pengaruhnya terhadap kehidupan berbangsa. Yang kedua, ideologi Pancasila pada zaman Orde Baru. Pada masa ini, gejolak politik di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Dimulai dengan pecahnya peristiwa G30 SPKI, kemudian peristiwa dikeluarkannya surat perintah 11 Maret atau Super Semar pada tahun 1966. Walaupun pemerintahan Orde Baru berhasil mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara, pelaksanaannya pada tahun-tahun berikutnya ternyata malah keluar dari jalur. Banyak dari kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Pada masa Orde Baru, terdapat beberapa tindakan pemerintah yang keluar dari nilai-nilai Pancasila, antara lain yaitu kekuasaan presiden yang dilanggengkan hingga 32 tahun lamanya. Dan yang kedua, adanya penafsiran sepihak Pancasila lewat program P4. Yang ketiga, ideologi Pancasila pada masa reformasi. Yang dimaksud reformasi adalah sebuah kegiatan menata ulang atau memformat ulang atau menata kembali segala hal yang dianggap keluar jalur dan dikondisikan agar kembali kepada jalurnya pada bentuk yang sebenarnya sesuai dengan tujuan asalnya. Reformasi juga diartikan sebagai pembaruan untuk menuju hal yang lebih baik lagi dan sesuai dengan harapan. Pancasila sebagai ideologi negara telah melewati beberapa fase perkembangan. Walaupun dipertahankan, Pancasila beberapa kali mengalami penyelewengan dalam praktiknya. Namun akar nilai-nilai Pancasila terlalu kuat sehingga masih dapat bertahan hingga kini. Pancasila sebagai pedoman hidup
akan tetap menjadi acuan masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupan bernegara. Salam Pancasila. Terima kasih.